judulnya dagang, ya. Tapi saya kutipkan sebagian saja, ya. Karena ini memang asli daurah pagi sampai siang, ya. Baik, ya. Nomor satu, saya ingin mengingatkan ini termasuk di antara kurikulum yang penting untuk diajarkan sama anak-anak kita. Ada satu nasihat tentang dunia bisnis, di mana anak kita sekolah. Sekolah untuk apa? Untuk secara umum buat cari kerja, untuk mudah cari kerja. Nah, kerja untuk apa? Kerja itu untuk mendapatkan rezeki. Pertanyaannya, selama sekolah diajarin nggak cara nyari rezeki? Nah, ternyata ini kita tidak diajarkan bagaimana cara untuk mencari rezeki. Ada ya cuma sekolah di mana hampir semua yang dipelajari sangat tidak relevan dengan perjalanan hidup yang akan dihadapi oleh peserta didikan. Kalau kemudian kita berkaca kepada kehidupan Rasulullah SAW, maka kita bisa lihat bagaimana di usia 6 tahun beliau sudah dituntut mengembalakan kambing dengan upah yang tidak seberapa. Ini berbicara kemandirian dari sejak 6 tahun, berarti sejak TK sampai usia SD. 12 tahun sudah dibawa oleh Abu Thalib untuk melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Ada satu catatan menyebutkan bahwa Rasulullah dari sejak 12 sampai 23 tahun sebelum ketemu dengan Bunda Khadijah, itu beliau sudah melakukan 16 kali perdagangan besar. Setiap kali membawa dagangan mendapatkan keuntungan kurang lebih 2 ekor unta. Berarti kalau satunya 30-35 juta, sekali berangkat dapat 70 juta, berangkat 70 juta, gitu ya. Itu yang dipakai buat kebutuhan beliau. Track record beliau dalam urusan dagang ini sudah menjadi buah bibir masyarakat. Level-level pedagang, pengusaha itu kenal dengan sosok pedagang muda yang namanya Muhammad SAW. Ibunda Khadijah dalam riwayat itu orang kaya nomor 3 di Hijaz, ya. Duitnya kalau di sekarang mungkin triliunan, ya. Orang paling kaya di Indonesia siapa kira-kira? Ya sebutlah simpulan misalnya. Ya, ada menteri yang kaya, saya sebutlah Sandiaga Uno misalnya. Pertanyaan saya begini, ada pengusaha sekelas Sandiaga Uno ngasih modal kepada anak muda umur 23, ya, dengan aset tanpa batas. Ini kelola perusahaanku yang nilainya triliunan ini, kamu kelola. Yang kelola anak umur 23. Pertanyaannya, itu kualitas anak 23 kayak apa? Ayo. Mungkin nggak itu pedagang cilok? Nggak mungkin. Mungkin nggak dia tuh dorong gerobak? Nggak mungkin. Ini pasti wawasan dagangnya sudah level internasional. Ya, wawasan bisnisnya, sehingga ketika Rasul membawa dagangan di Bunda Khadijah kok untung berlipat-lipat, itu bukan mukjizat, itu jejak rekam panjang dari 12 tahun sampai 23. Rasul apal, disuruh lakunya apa, di sini yang disukai apa, di sini yang diminati apa, mempelajari tentang sosial masyarakat, aneka macam kebutuhan. Ini nanti yang menjadi jurusnya Abdurrahman bin Auf, ya. Ini menjadi penting sekali, gitu kan, ya. Nah, pertanyaannya, kita sempat nggak ya kemudian menyampaikan mindset seperti ini kepada anak-anak kita? Ini yang justru kebalik, orang-orang non-muslim yang mereka muda-mudanya sudah kayak begitu. Tapi kan karena mereka nggak beragama, jurus-jurusnya cuma flexing doang, bakar-bakar duit, kan begitu, ya. Nah, kalau orang beriman nggak kayak begitu. Seandainya dia ada, nggak akan begitu, ya. Ini ya. Tapi kata kuncinya takwa dulu, ya. Kalau kata kunci takwa, maka harta berikutnya akan membuat dia menjadi terhormat. Inna atyabal kasbi kasbut tujar. Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan para pedagang yang berbicara tidak bohong, diberi amanah tidak khianat, berjanji tidak diingkari. Ya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dan menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda, apabila menagih tidak memperberat. Ini berat sekali. Jadi yang nomor begini ini, andai kata grade-nya itu 1 sampai 100, saya pun masih untuk sampai di level 90 masih berat.
sesuatu yang Nabi jalani. Ya. Ayat yang berbunyi Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un. Yang dipuji Allah itu bukan orang yang rajin ke masjid. Yang dipuji Allah itu bukan orang yang rajin zikir doa. Yang dipuji Allah itu bukan orang yang hafal Quran. Tapi yang dipuji siapa? Pedagang tapi ketika azan dan ditinggal dagangan. Itu yang langka zaman sekarang. Ya, nenekor santri hafal Quran itu banyak. Tapi pedagang yang begitu Allah akbar langsung puji tinggal pergi. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Tidak lalai hatinya ya dari perdagangan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalnya ini pasar terbesar di pasar apa? Jatilawar. Anda punya toko besar di Jatilawar. Hari Jumat buka kios jam 9 belum ada yang beli. Jam setengah 10 lewat gak nengok. Jam 11 nanya tapi gak dilanjut. Jam 11:04 nanya, nawar, tapi nggak jadi beli. Jam 11 lewat 40, 5 menit lagi azan Jumat. Tahu-tahu datang pedagang dari luar Jawa bilang, saya mau pesen barang senilai 200 juta, bisa disiapin nggak? Jam 1 siang saya bawa. Berani nggak kita mengatakan Pak, 5 menit lagi azan? Kalau Bapak berkenan, tunggu saya selesai sholat. Tapi kalau Bapak berkenan, silakan cari toko yang lain masuk buka. Ya, itu nih ngomong kayak gitu. Kira-kira diapain sama istrinya? Ya apa? Terus diuji kok ditolak gitu, ya? Gak mudah itu bertahan kayak begitu. Kayak gak punya pekerjaan, apalagi karyawan. Jam segitu seneng banget ke masjid rolasan, gitu kan? Ya. Ya, kalau petani, pekerja, apa saja, itu ada berumatan seneng istirahat, ya toh? Apalagi karyawan, belum azan saja sudah istirahat kok, ya. Tapi pedagang itu masya Allah ya, ujiannya berat sekali, ya. Maka salah satu daripada menjual agama untuk mendapatkan dunia, pada level yang paling rendah itu, saya katakan apa? Kita ingin bertanya ya kepada pedagang bakso, maaf saya sebut bakso, mie ayam atau yang lain. Berapa sih harga Tuhan Anda? Kok sampai 4 mangkok mie ayam panggilan pelanggan itu lebih indah daripada panggilan azan yang berkumandang? Gitu, ya. Berapa harga Tuhan Anda? Ya. Kok lebih asik ngurusi pelanggan yang datang daripada menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala? Padahal panggilannya jelas, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Gitu loh. Tapi kita nggak mau melihat itu. Yang kita lihat asiknya. Maaf kalau sudah yang namanya asik dagang, bukan berbicara nominal keuntungan, ya 10.000 pun dikejar kadang-kadang, dan kemudian kita bisa ketinggalan hal-hal yang sangat istimewa, yang sangat mahal, berharga dalam Islam. Nah, ini jawaban dari Allah. Maka poin nomor 2 ini sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, memiliki konsep hidup berbagi. Janji Allah adalah fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Siapa yang suka berbagi, bertakwa, percaya kepada surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Hidupnya akan diberikan kemudahan. Apa yang kita bagi? Ada 4. Berbagi harta, berbagi kata, berbagi cinta, berbagi tahta. Ya. Orang yang punya perilaku hobi senang berbagi keempat-empatnya, janji Allah apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Hidupnya akan mendapatkan kemudahan. Ikhwan fillah, orang beriman itu ujiannya berat, tapi pertolongan Allah lebih besar dari ujiannya. Maka kadang-kadang kita heran, kok kamu kayaknya tenang-tenang aja? Bukan gak punya ujian, nah. Bukan ringan ujiannya, cuman pertolongan Allah itu lebih besar, sehingga dia bisa melewatinya, ya. Jadi sementara orang-orang yang tidak beriman dalam hal ini, ujiannya boleh jadi atau imannya lemah, ujiannya ringan, tapi masalahnya tidak dapat pertolongan. Maka jangan heran kalau ada yang punya utang 2 juta bunuh diri,
Nah, tergantung pertolongan Allah. Ya toh? Yang punya utang 2 juta, nggak punya kerjaan, nggak punya simpanan, nggak punya teman, nggak punya saudara yang bantu, ya bunuh dia. Yang punya 2 miliar, tabungannya 20 miliar masalahnya. Ya, jadi tetap senyum dia. Ya, maka nih Pak Aman punya prinsip suka berbagi kata itu memberi nasihat. Sedekahnya Ustadz itu memberi nasihat. Duitnya nggak ada, gitu kan ya. Berbagi kata, jangan pelit-pelit untuk memberikan nasihat, saran dan sebagainya. Ya, silakan jadi punya profesi sebagai motivator, silakan. Tapi kalau ada orang nanya gimana tipsnya, jangan kemudian ya, oh kamu harus ikut bayar sekian. Ya jangan begitu juga. Ya, kadang-kadang maaf diberi ilmu pelit untuk berbagi. Ya, entah itu profesi apapun, ya mungkin ada rahasia-rahasia perusahaan yang memang tidak selayaknya diobral. Ya, ya saya tidak menafik. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya normatif itu berbagi kata ini termasuk diantara sedekah bagi orang yang berilmu. Ya, kemudian yang ketiga berbagi cinta, berbagi empati, berbagi kebahagiaan. Apa kata Nabi? La tahtaqiranna minal ma'ruf walau antal qa'au ka biwajhin talqin. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun harus sekedar berjumpa dengan wajah yang berseri-seri. Itu kan. Ya. Coba setiap ketemu nih pernah datangnya seorang ikhwan santri kami, alumni kami, Ustaz, hidup saya kok gini-gini aja saja. Gimana ya saja supaya berubah, kok gak ada gairah, kayaknya kok hidup cuma gimana. Saya bilang apa? Jangan ketemu saya lagi. Ya. Jangan ketemu saya lagi kecuali setelah 2 bulan. Nah, selama 2 bulan ini coba setiap ketemu sama orang lain antum ucapkan kalimat ini. Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Apa yang bisa saya lakukan Pak? Mana yang bisa saya kerjakan Pak? Coba ucapkan kalimat itu. Lihat nanti akan ada perubahan dalam waktu 2 bulan. Ya, serius deh. Ya, coba kalau ada santri hobinya kayak gitu sama ustadznya. Ustadz, kita saya nyapuin. Ustadz, capek nggak saya pijitin? Ustadz, pokoknya menawarkan kebaikan terus, menawarkan cinta, menawarkan empati, gitu kan? Itu ustadz malam-malam bawa berkat habis pengajian, nek ketemu santri sekian, yang dicari yang mana? Yang tadi, gitu loh. Ya, yang dia kenal, gitu. Itu rezekinya lebih lancar daripada yang tidak mau menawarkan kebaikan tadi. Ya. Makanya buat tolong ini ada satu kisah yang inspiratif ya. Ada seorang dokter, kalau nggak salah di Jogja ini kejadiannya. Ini ada seorang laki-laki sudah membunuh diri. Dia sudah stres, PHK, keluarganya membuang dia, tetangga nggak ada yang menghormati, nggak ada yang memuliakan, nggak ada yang menyapa. Dia sudah putuskan hari itu bunuh diri. Tapi berjumpa dengan dokter ini yang senyumnya ramah, pas jumpa papasan, disapa dan sebagainya. Dia kemudian berubah pikiran tuh. Ternyata masih ada orang yang mau menyalami saya, masih ada yang tersenyum sama saya, masih ada orang yang masih memberi perhatian dan cintanya kepada saya. Dia batal bunuh diri, dia sepakat kerja lagi, dalam waktu 2-3 tahun dia kembali sukses. Dia ketemu sama dokter itu, kemudian mau ingin ngasih hadiah, dia bilang dok masih ada dengan saya. Pernah jumpa tidak dia? Lalu ceritalah dia, waktu saya jumpa dengan Anda, saya sudah putus asa, sudah mau bunuh diri, saya sudah gitu. Tapi melihat senyum Anda, ya sapaan Anda begitu ramah kepada saya, pikiran saya berubah. Saya harus kembali lagi lebih baik. Ya, dok izinkan saya berbagi yang gak seberapa, kasih hadiah. Ya, pertanyaan saya begini, itu senyumnya dokter harganya berapa? Ya. Berapa kalau diuangkan? 1 juta, 10 juta, 1 miliar, gak cukup. Nyawa itu harganya. Ya, serius, nyawa itu senyumnya itu. Jadi jangan remehkan, ya. Kalau melihat ada saudara-saudara senyumnya begitu, ya. Ternyata senyum kita, sapaan kita, berbagi cinta kita itu bisa membuat dia kembali hidup yang tadinya sudah mau mati. Ya. Kemudian berbagi tahta dalam hal ini apa? Berbagi job, berbagi pengalaman, berbagi tugas. Jadi takmir masjid kok ya jangan diborong semuanya. Ada komat, imam sekaligus, bagian beres-beres, bagian ngumpulin kotak infak, semua masa diborong sama dia. Ya bagi-bagi lah, begitu kan ya. Orang cerdas itu bukannya ngerawat ngabein, semuanya dia handle, nggak ada yang dia bagi-bagi. Dia harus mampu untuk mendelegasikan, pada pendelegasian itulah dia berbagi tahta.